Sayembara sudah berjalan 10 harian ya lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750.000 rupiah ya. Ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang di dalamnya ada pasal ajaib tadi. Kalau tidak bisa menunjukkan ijazah pendidikan, maka cukup menunjukkan ijazah S1. Padahal ijazah S1 Mas Gibran juga kita perlu kritisi itu. Itu satu, waktunya. Dua, kalau kita lihat aturan ini, peraturan-peraturan KPU sebelumnya itu tidak pernah mengatur hal ini. Jadi ini yang saya sebut tadi menggibran banget gitu. Lagi-lagi kita perlu jaga, jangan dibelokkan ini menjadi sengketa pemilu, mengarah ke Mas Gibran. Ini adalah sengketa surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Di situ letak kompetensi. Peradilan Tata Usaha Negara jelas mempunyai kompetensi untuk menyidangkan perkara ini. Terima kasih Mas Michael. Sebelum ke sayembara, saya barangkali masuk ke beberapa poin terkait perkara ini ya. Yang perlu dipahami oleh khalayak, perkara ini menggugat keputusan Tata Usaha Negara surat keterangan penyetaraan ijazah atau pendidikan lah dari Mas Gibran yang oleh surat keterangan itu disampaikan setara dengan SMK. Jadi itu objeknya. Kalau itu dinyatakan batal, tidak sah dan seterusnya, berarti memang ini menjadi problem. Problemnya bukan hanya dari sisi surat keterangannya, tapi bisa juga berpengaruh kepada keabsahan pencalonan Gibran Raka Buming Raka, bukan hanya pada saat di Wali Kota Solo karena surat keterangan digunakan di sana, tapi juga di pencalonan Wakil Presiden 2024. Jadi memang ini menjadi perkara yang punya bobot politis, tetapi pada kesempatan hari ini kita menegaskan ini adalah langkah-langkah yuridis. Dan itu yang kemudian harus ditegaskan di hadapan persidangan. Karena yang perlu diantisipasi Ibu Mercy dan kuasa hukum dan kita semua masyarakat dalam perkara yang relatif sama pasti berbeda, yang diajukan oleh Pak Subhan misalnya, peradilan mengatakan ini bukan kewenangan mereka karena terkait dengan pemilu. Nah kalau arahnya ke sana tentu saja itu lebih ke arah sengketa hasil, sengketa pemilu yang memang secara undang-undang tata usaha negara bukan kewenangan peradilan tata usaha negara. Tetapi yang lagi-lagi ingin ditegaskan pada kesempatan kali ini adalah ini terkait dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian. Dalam hal ini Dirjen yang namanya tadi ganti-ganti melulu. Jadi saya juga sekarang ada pendidikan khususnya lagi. Yang tentu saja harus di sana cara melihatnya, prosedurnya benar tidak, berwenang tidak yang tanda tangan dan seterusnya. Itu semua yang menjadi objek dari gugatan kali ini. Kalau kemudian nanti ada kompetensi absolut, bukan kewenangan peradilan tata usaha negara, kemudian tidak sempat pembuktian, tentu kita menyayangkan itu. Karena akan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan kalau forumnya kemudian yang disoal. Ini kita bukan menyoal sengketa hasil atau sengketa pemilu. Ini betul-betul tentang surat keterangan yang terkait dengan penyetaraan pendidikan yang katanya SMK-nya Mas Gibran. Memang terkait dengan Gibrannya, tapi surat keterangannya sebenarnya menjadi objek. Jadi kita tentu berharap ini masuk ke pokok perkara dan menjadi penting untuk menghadirkan Gibran sendiri karena dia pasti adalah pihak yang bisa memberikan keterangan sejauh mana surat keterangan itu valid, absah, sesuai prosedur dan memang diterbitkan secara aturan main yang berlaku. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa boleh buat saya mesti masuk juga ke persoalan-persoalan etika bernegara kita. Tadi etika pendidikan sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Mercy. Etika konstitusi kita tentu sudah sangat dirusak dalam proses semacam ini. Putusan 90 Pak Manusman untuk ponakan Gibran sudah diulas panjang lebar.
yang masih tidak diketahui khalayak, sudah kita coba sosialisasikan adalah kalau ternyata surat keterangan ini memang problematik, itu bukan berarti beliau Mas Gibran misalnya memenuhi syarat karena sudah ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang itu menggibran banget gitu. Jadi kalau putusan 90 itu menggibran untuk syarat umur, maka putusan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 itu menggibran untuk syarat pendidikan. Karena dikatakan kalau Wapres tidak bisa menunjukkan bukti lulus SMA atau sederajat karena sekolah di luar negeri, itu dikecualikan dan cukup menunjukkan sekolah atau kelulusan pendidikan tinggi. Ya, Mas Wapres pernah menunjukkan S1-nya waktu wali kota Solo, jadi kelihatannya itu menjadi exit strategi kalau ternyata memang Gibran tidak memiliki bukti kelulusan pendidikan setara SMA. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga tentang sayembara. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya, lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750 ribu rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Bener ya, nanti salah seperti Pak Prabowo salah hitung lagi. Tapi insya Allah sudah benar. Iya, jadi lebih dari 12 kali, artinya lebih dari 1.200%. Dan karena sudah banyak yang berminat, supaya tidak disalahartikan, awalnya saya agak tertutup, tapi sekarang karena banyak yang ingin bergabung, saya buka. Karena itu sekarang siapapun yang ingin menyumbang, tolong kirim WhatsApp ke nomor, ini sekarang saya buka nih, 0852 8971 4823. Saya ulangi ya, 0852 8971 4823. Berikan di situ identitas supaya teridentifikasi memang bukan orang yang main-main. 2, penyumbang tetap dirahasiakan, namanya tidak kita sebut karena barangkali ada yang tidak ingin terpublikasi. Kecuali kemarin teman-teman FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, itu terbuka menyumbang 100 juta. Dana tidak perlu ditransfer. Jadi teman-teman tanya nomor rekening saya berapa, enggak. Ini bukan pengumpulan dana. Jadi sekaligus mengklarifikasi ya, dana tidak ditransfer, disimpan saja. Insya Allah nggak perlu, karena kayaknya ijazahnya juga nggak ada gitu. Jadi disimpan, tapi saya tetap minta nanti ada staf saya yang akan meminta surat pernyataan untuk memang menyumbang sebesar berapa. Karena penting ini, kalau nanti ada komitmen-komitmen yang perlu dilakukan, maka jelas ada dasarnya gitu. Jadi sekali lagi, dana tidak perlu ditransfer. Ini bukan pengumpulan dana, ini adalah upaya kita untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan legal sudah dilakukan, sudah berkali-kali, gugatan ke PT UN, gugatan ke PN, gugatan ke KIP, dan berbagai macam langkah hukum lainnya. Maka ini adalah gerakan sosial yang tidak kalah penting, karena di tengah hukum yang biasanya tidak berfungsi dengan baik, hukum yang bisa diintervensi oleh kuasa, bisa dibeli oleh dana, maka langkah-langkah inovatif perlu dilakukan. Ini adalah cara kita untuk melakukan perlawanan dengan cara-cara yang barangkali tidak biasa-biasa saja. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat, sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga, karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Bagaimana seandainya muncul ijazahnya? Tidak, saya teruskan dulu tentang ini teman-teman, dan saya cukup, dan kemudian kita dukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Ibu Mercy dan tim penasihat hukum. Kita lihat perkembangannya. Lagi-lagi kita perlu jaga, jangan dibelokkan ini menjadi sengketa pemilu, mengarah ke Mas Gibran. Ini adalah sengketa surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Di situ letak kompetensi. Peradilan tata usaha negara jelas mempunyai kompetensi untuk menyidangkan perkara ini. Terima kasih.
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada pertanyaan sedikit nih dari netizen yang kebetulan ada di sini. Ini netizennya. Jadi saya. ya, waktu itu kan kita pernah mengingat ada viral keputusan 731 yang ya entah apalah itu waktu itu, dan viral ke masyarakat membombardir situs KPU, medsos KPU dan segala macam, seluruh medsos KPU, dan dibatalkan begitu saja. Mungkin tidak yang tadi sampai ke pasal 18 ayat 3 dibatalkan juga oleh KPU karena tekanan masyarakat di medsos. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, ini peraturan yang aneh bin ajaib. Satu, dia terbit 1 minggu sebelum putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Ketika orang kemudian mengkritik putusan 90 Mahkamah Konstitusi dengan sangat luar biasa, seminggu sebelumnya nyelip tuh peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang di dalamnya ada pasal ajaib tadi. Kalau tidak bisa menunjukkan ijazah pendidikan, maka cukup menunjukkan ijazah S1. Padahal ijazah S1 Mas Gibran juga kita perlu kritisi itu. Itu satu, waktunya. Dua, kalau kita lihat aturan ini, peraturan-peraturan KPU sebelumnya itu tidak pernah mengatur hal ini. Jadi ini yang saya sebut tadi menggibran banget gitu. Karena sebelumnya tidak ada syarat dokumen yang bisa dikecualikan. Tapi ketika muncul calon yang setara Mas Gibran, yang umurnya belum 40, muncul putusan MK. Yang pendidikannya nggak jelas SMA-nya, muncul peraturan KPU. Jadi kalaupun nanti ini akan diupayakan kita batalkan, ya bisa saja dengan desakan publik semacam yang tadi disebut. Atau kita sedang memikirkan bahwa ada pengujian atas peraturan ini di Mahkamah Agung. Karena ini peraturan di bawah undang-undang, maka forum pengujiannya di Mahkamah Agung. Tapi lagi-lagi yang sedang diperjuangkan ini adalah etika moral berbangsa. Bu Mercy dengan jelas mengangkat masalah etika pendidikan kita. Capek-capek sekolah sekarang menjadi tidak lagi penting karena ternyata ijazahnya bisa diolah, aturannya bisa diubah. Etika semacam ini yang sekarang sedang diperjuangkan. Beliau dari sisi pendidikan, kami dari sisi hukum. Kami berdua concern dengan bagaimana etika pendidikan dirusak hanya demi kontestasi, hanya demi menjadi pemimpin yang juga sebenarnya karbitan gitu. Jadi ini problem yang harus sama-sama kita perjuangkan. Para pendidik, guru-guru, saya pikir akan sangat terpukul jika kemudian persoalan-persoalan pendidikan kita direndahkan dengan perubahan aturan, direndahkan demi permainan pemenangan pemilu saja. Terima kasih.